Salut. Di tengah kepanikan banyak negara dalam menangani pandemi virus corona atau coronavirus disease 2019 alias COVID-19, negara ini justru dilaporkan kebal corona. Setidaknya, dilaporkan bahwa selama setahun terakhir, tak ditemukan kasus lokal penularan COVID-19. Rupanya, sang raja dari salah satu negara dengan sistem kerajaan yang masih mampu bertahan di era monarki modern seperti sekarang ini, itu punya jurus jitu guna mengusir pandemi. Negara mana yang dimaksud, dan jurus jitu apa yang dilakukan oleh sang raja untuk membebaskan rakyatnya dari ancaman pandemi? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Seperti diwartakan CNN Indonesia, 7 Mei 2021, Brunei Darussalam melaporkan tidak memiliki kasus baru COVID-19 selama 1 tahun ini. Tidak ada penambahan kasus lokal di negara itu hingga Kamis, 6 Mei 2021. Negara dengan populasi 450.000 penduduk itu pertama kali melaporkan kasus corona pada 9 Maret 2020 lalu. Namun pemerintah bergerak cepat untuk menahan laju penularan corona. Pemerintah Brunei Darussalam menerapkan kontrol perbatasan ketat dan peraturan perjalanan untuk menahan penyebaran virus dari pelancong meski angka kunjungan turis internasional turun tajam. Negara itu juga telah memberlakukan larangan berkumpul massal yang ketat, melakukan pelacakan kontak berbasis teknologi, dan karantina ketat untuk mencegah kasus penularan lokal. Meskipun setahun bebas dari kasus lokal corona, hanya saja Brunei tetap mendeteksi infeksi corona pada wisatawan asing. Negara tersebut melaporkan 1 kasus impor baru COVID-19 pada Kamis, sehingga penghitungan nasional menjadi 229 kasus. Dengan penambahan kasus itu, total 88 kasus impor telah dikonfirmasi sejak kasus infeksi lokal terakhir pada Kamis, 6 Mei 2020. Menurut Kementerian Kesehatan Brunei, kasus baru tersebut adalah seorang wanita berusia 20 tahun yang tiba dari Eropa melalui Singapura pada 23 April 2020. Dia mengalami demam tinggi, batuk, dan kehilangan indera penciuman serta perasa sejak 30 April. Investigasi dan pelacakan kontak telah mengkonfirmasi tidak ada kontak dekat untuk kasus ini karena dia dikarantina setibanya di negara itu. Dia dirawat dan dipantau di National Isolation Center bersama 6 kasus aktif lainnya, yang semuanya dalam kondisi stabil. Total ada 3 kematian dan 219 pasien pulih yang dilaporkan sejauh ini di Brunei. Pemerintah Brunei memulai program vaksinasi nasional pada 3 April tahun ini, dilaporkan 17.776 orang telah menerima vaksin COVID-19 hingga 5 Mei. Negara tersebut memberikan otorisasi penggunaan darurat untuk beberapa vaksin, yakni Oxford AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, dan Sinopharm. Saat ini, pemberian vaksin COVID-19 masih dilaksanakan untuk tahap 1, terdiri dari frontliner, pelajar yang belajar di luar negeri dan lansia berusia 60 tahun ke atas, kata Kementerian Kesehatan Brunei seperti dikutip dari Xinhua. Prioritas diberikan kepada para frontliner dan para manula. Frontliner memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19 dan para lansia memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi lebih parah, kata kementerian tersebut. Kementerian Kesehatan terus mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi nasional, meski tidak diwajibkan. Mendapatkan vaksin COVID-19 adalah langkah paling efektif untuk melindungi diri sendiri, keluarga kami, dan masyarakat dari efek berbahaya corona, kata kementerian itu.
Menariknya, tidak sebatas melakukan upaya pencegahan ketat dan pelacakan serta melaksanakan tindakan kesehatan yang diperlukan, namun Sang Raja juga mentawakalkan segala upaya tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan, sudah barang tentu pula memohon pertolongan Sang Maha Kuasa. Buktinya, begitu pandemi mulai menjadi ancaman juga bagi Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri sekaligus penguasa monarki di negeri petrodollar itu langsung memerintahkan pihak terkait untuk membagi-bagikan kartu doa. Nampaknya, beliau sadar betul akan dirinya sebagai manusia. Sehebat apapun ia, akan tetapi bila tanpa pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, niscaya manusia tak akan mampu berbuat apa-apa. Seperti diwartakan Republika, 20 Februari 2020, para imam di Brunei Darussalam dibagikan kartu doa yang berisi doa kepada Allah agar melindungi kesultanan dari semua penyakit, terutama di tengah merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Penyerahan kartu doa itu dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Nasional ke-36, yang digelar di Jame Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong, Rabu, 19 Februari 2020 waktu setempat. Menteri di Kantor Perdana Menteri Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Hajah Moh Daud, yang merupakan tamu kehormatan, menyerahkan kartu doa itu kepada pejabat Direktur Urusan Masjid di Kementerian Agama Haji Amir Hisham bin Haji Masri dan petugas urusan masjid. Dilansir dari Borneo Bulletin Online, Kamis, 20 Februari 2020, doa tersebut harus dibacakan setelah sholat wajib oleh jamaah dan ditujukan untuk warga, penduduk, dan muslim agar bebas dari bencana dan penyakit. Kartu doa itu dibuat dalam rangka mendukung inisiatif pemerintah terkait masalah yang berkaitan dengan COVID-19. Dalam acara tersebut, petugas dari Masjid Omar Ali Syaifuddin, Zulkifli Haji Murad, membacakan doa dan sholawat syifa untuk meminta melindungi bangsa dari penyakit. Wakil Sekretaris Tetap di Kementerian Agama Awang Hajah Mohsrudin bin Haji Timbang juga menghadiri acara tersebut. Pencetakan kartu doa ini dikoordinasikan oleh Pusat Dakwah Islam dan Departemen Urusan Masjid, serta didukung oleh Bank Islam Brunei Darussalam atau BIBD. Sementara, hingga kini atau saat video ini dibuat, berdasarkan catatan Wikipedia dan JHUCSSE COVID-19 data, total penularan COVID-19 di Brunei Darussalam hanya mencapai 255 kasus. Dari total tersebut, 244 kasus diantaranya dinyatakan sembuh dan 3 kasus diantaranya meninggal dunia. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih. Kita telah memakainya bersama-sama SOP biasa sebagai perisai bersepadu. Dan Alhamdulillah, kesan dari penggunaan perisai bersepadu ini, Brunei Darussalam telah dilihat sedang dibentengi oleh keberkatan yang menakjubkan yang menjadikannya terselamat daripada serangan wabak. Ini adalah situasi luar biasa, di mana kita jangan menganggapnya sebagai ringan sahaja. Beta secara pribadi amatlah meyakini perkara ini, bahawa apa jua jenis virus yang membentuk wabak tidak akan mampu untuk melangkahi ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu makanya, kita orang Islam janganlah berenggang dari Al-Quran dalam makna, jangan lari dari membacanya. Beta berharap kita orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran itu
sebagai budaya sepanjang zaman. Artinya, semua generasi kita, sama ada yang sedia ada, maupun yang akan lahir kemudian, adalah generasi-generasi yang membaca Al-Quran belaka.